Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Sehat semua ya hari ini. Pagi Pak. Alhamdulillah Pak. Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, silakan mengisi presensi yang sudah saya berikan di WhatsApp. Baik Pak. Selanjutnya, Ali, tolong pimpin doa terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita awali dengan berdoa. Untuk sekalian yang kita harapkan, berdoa dipersilakan. Selesai. Silakan Bapak Haiki. Terima kasih Ali sudah memimpin doa pagi hari ini. Oke, minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan bab pertama, yaitu tentang pengukuran dan besaran dan pengukuran. Itu kita sudah selesaikan. Kita lanjut ke bab kedua. Bab kedua ini tentang usaha, energi, dan daya. Jadi bab kedua di kelas 10 kalian ini adalah tentang usaha, energi, dan daya. Kita sudah tahu ya, sudah pernah ya menyatakan usaha, energi, dan daya. Kita sudah pernah berusaha, kita punya energi, dan seterusnya. Coba Asep berkaitan dengan usaha, apa yang sering dikatakan dengan usaha, menggunakan kata usaha? Usaha itu sesuatu untuk yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari Pak. Oke, kegiatan atau aktivitas kegiatan dalam sehari-hari. Biasanya pakai kata usaha, kalimatnya seperti apa, Sep? Maksudnya gimana Pak? Ngomong dengan kata usaha gitu, biasanya pakainya gimana? Usaha. Saya sudah berusaha apa gitu, biasanya. Ya misalnya saya hari ini sudah berusaha untuk bangun pagi, kemudian menyiapkan bekal untuk pembelajaran hari ini, seperti itu Pak. Oke, berarti ada tujuannya ya untuk sesuatu yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Oke, nah apakah usaha yang kalian maksud itu sama dengan usaha di fisika, di mata pelajaran fisika kali ini? Kita akan mempelajari itu. Oke. Saya mau menampilkan layar. Apakah sudah tampil PPT-nya? Sudah. Sudah ya. Baik. Ini materi tentang usaha, energi, dan daya. Hanya saja pada hari ini kita akan membahas usahanya saja terlebih dahulu. Ini kompetensi dasar untuk bab kedua, memahami konsep usaha, energi, dan daya, dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari, dan melakukan percobaan untuk menentukan pesawat sederhana. Tujuan untuk hari ini, melalui pembelajaran materi usaha, energi, dan daya, menggunakan model problem basering, kalian memperoleh pengalaman belajar, dapat mendefinisikan usaha, memahami konsep usaha, melakukan analisis data besaran usaha, dan membuat grafik hubungan besaran usaha dengan aktif, teliti, responsif, bertanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain. Lembar kerja peserta didik silahkan sudah saya share melalui WA, silahkan dibuka sambil kita berdiskusi sambil mengerjakan LK-nya. Oke.
ini ada permasalahan yang harus kalian selesaikan pada hari ini. Jadi Andi, ini anak kecil, si Andi, mendorong meja sehingga meja itu berpindah. Oke, ada si Andi mendorong meja sehingga meja itu berpindah posisinya. Di sisi lain, itu ada Pak Dedi. Ada Pak Dedi, itu mendorong lemari, sedang berusaha mendorong lemari. Tapi lemari itu tidak berpindah. Oke, ada dua kasus ya di sini. Si Andi mendorong meja sehingga meja itu berpindah. Ada Pak Dedi, orang dewasa yang tenaganya besar, itu berusaha mendorong lemari, tapi lemari tidak berpindah. Dari kedua pernyataan atau kasus tersebut, manakah yang lebih besar? Usaha yang dikeluarkan oleh Andi saat mendorong meja atau usaha yang dilakukan Pak Dedi saat mendorong lemari? Coba Fauzia, apa pendapatnya? Fauzia? Iya, halo? Ya, menurut kamu lebih besar yang mana? Usaha Andi atau Pak Dedi? Oh, kalau menurut saya lebih besar Adi, Pak. Andi. Kenapa nih Andi? Ya, Padahal dia kecil. karena itu mejanya berpindah, Pak. Gitu. Bergerak. Ya, kalau Pak Dedi nggak berpindah ya. Itu mejanya. Oke, terima kasih Fauzia. Kalau Ya, Alan, Pak, sama-sama. oke. Alan, bagaimana Alan? Besar usahanya Pak Dedi dong Pak. Pak Dedi? Lemarinya kan besar. Iya. Oke. Masih kan tambah butuh banyak energi. Oke. Sip. Terima kasih Alan. Nah, dua orang ini, Fauzia sama Alan sudah mewakili yang lain ya. Jadi ada dua pandangan. Ada yang bilang usaha si Andi yang besar, ada yang bilang usaha Pak Dedi yang besar. Masing-masing punya pendapat dan alasannya sendiri. Oke. Sebelum ke situ, kita bahas tentang usaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi kita lanjutkan, tadi yang Asep. Kita bahas yang pertama, kehidupan sehari-hari. Nah, usaha. Misalkan, coba kalian pendapatnya, apa usaha kalian untuk terhindar dari COVID? Coba Dini. Ya. Menggunakan masker, Pak. Menggunakan masker. Ya, terus cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Oke. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Protokol kesehatan, Pak. Mantap, lengkap sekali usahanya. Oke, untuk terhindar dari COVID. Iya. Kalau saya bilang Jaga jarak. Menghindari kerumunan, Pak. Satu lagi. menghindari kerumunan, 5M ya. Ya, kalau saya bilang usaha untuk menghindari COVID itu dengan rebahan. Apa menurut kalian? Coba Endah. Iya, Bapak. Ya, kalau saya bilang saya berusaha menghindari COVID dengan cara rebahan. Apakah itu termasuk usaha? Tidak, kalau rebahannya kita keluar rebahan tempat umum kan kita belum tahu rebahan itu di mana. Seperti itu. Ini pinter geles ya Endah. Hanya Ya. rebahan kan kata Bapak ya, bukan rebahan istirahat atau dengan gimana. Kalau rebahan kan misalnya kalau kita sholat bisa rebahan di tempat umum. Oke, ini jawaban yang tidak terduga nih dari Endah nih. Berarti pernyataan saya kurang lengkap ya. Kalau saya berusaha untuk menghindari COVID dengan rebahan di rumah, apakah itu juga bentuk suatu usaha dari saya? Oke, kalau seperti itu gimana Endah? Ya, itu termasuk usaha. Tapi rebahan itu istirahat ya Bapak, itu termasuk usaha. Tapi masih kecil usahanya. Jadi karena hanya rebahan saja, usahanya masih kecil kalau menurut saya. Oke.
menurut Endah usahanya masih kecil, tapi kalau saya berpandangan itu adalah usaha yang besar buat saya. Boleh nggak saya berpendapat seperti itu? Boleh, karena kan setiap pandangan itu beda-beda ya Pak ya. Oke, iya. Nah, ini mengartikan bahwa usaha dalam kehidupan sehari-hari yang kita maksud itu adalah bersifat kualitatif. Ya, jadi kuantitasnya itu tidak bisa kita ukur seperti itu. Jadi menurut Endah kecil, tapi menurut saya bisa aja itu usaha yang besar. Gitu. Tapi nilainya sebenarnya kita tahu kualitasnya itu ya lebih bagus yang memakai masker, menjaga jarak, itu yang lebih bagus. Seperti itu ya. Oke. Pak. Iya, Pak. Oke, kita balik lagi ke PPT-nya. Maaf, terputus. Oke. Kita masuk usaha dalam fisika. Kita tonton dulu video tentang gaya, usaha, dan energi. Our topic for today is force, work, and energy. Apa suaranya terdengar dari video? Terdengar Bapak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Force is the push or pull applied on an object. Oke, ini dari SMP itu kita sudah belajar tentang gaya. Gaya itu mendorong atau menarik, dorongan atau tarikan pada sebuah objek. It can move a stationary object or stop a moving object. Gaya tersebut bisa membuat benda bergerak atau menghentikan gerakan benda. Force can also change the speed and direction of a moving object. Gaya juga dapat merubah kecepatan dan arah. If enough force is applied, it can also change the shape or size of an object. Jadi gaya bisa merubah bentuk atau ukuran sebuah objek. Kita masuk ke usahanya. When force is applied on an object, resulting in the movement of that object, work is said to be done. Ketika gaya itu digunakan ke suatu benda dan menghasilkan movement, perpindahan dari objek. Nah, kalau dalam bahasa Inggris work itu usaha ya. Itu dikatakan usaha. Work can be calculated using the formula work done is equal to force into distance. Ya, kalau dikalkulasikan dengan persamaan usaha itu gaya dikali
perpindahannya. The ability or the capacity to do work is called energy. Oke, tadi kemampuan untuk melakukan usaha itu disebut energi. The food that we eat gives us energy to do various activities. Oke, makanan yang kita makan memberikan kita energi untuk melakukan aktivitas. Ya, dari video tersebut apa yang bisa kita ambil? Coba Anis. Apa, Pak? Dari video tersebut apa yang bisa kita ambil? Aduh, saya kurang memperhatikan ya, Kurang Pak. Tadi memperhatikan. apa ya? Tadi bahas tentang gaya, usaha, sama energi. Tadi saya Pak. Gaya cuma bisa Saya, Pak. arah, Pak. Itu Gimana? tadi saya ingatnya sebelum nggak ngeh itu gaya bisa mengubah arah, Pak, itu, Pak. Iya, betul. Tadi diajak mainan sih sama Mbak Dini. Iya, betul. Gaya bisa merubah arah. Ya, Dini tadi mau menyampaikan? Pak, gaya itu bisa merubah bentuk. Tadi kan mobilnya hancur ya, Pak ya. Ya, Terus bisa juga merubah kecepatan, Pak. sip. Betul, bisa merubah kecepatan, bisa juga merubah bentuk, itu gaya. Nah, kalau usahanya nih, dari video tersebut, Atika? Iya, Pak. Kalau dari video tersebut, usahanya itu apa? Tadi dijelaskan. Usaha itu adalah kalau misalnya ada gaya dan ada benda tadi berpindah, berarti ada usaha, Pak. Sip, Jadi usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan, Pak. betul sekali. Oke, terima kasih Atika. Bersama, Pak. Oke, usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Kita balik lagi ke ini. Sudah tampil persamaan tentang usaha. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, Sudah. Ya, Pak. oke, dari sini W itu usaha. W itu usaha. Terus ada F gaya. Dan ada S itu perpindahan. Nah, ini persamaannya. W sama dengan F cos theta dikalikan S. Ada yang bisa mengemukakan kenapa cos theta? Ini ada? Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Ya, siap. Siap. Saya, Pak. Apa nih? Ini ya? Iya. Ya, silakan. Kenapa cos theta itu karena di situ sudut tetanya karena kan bendanya bergerak ke X ya, Pak. Jadi di sumbu X, jadi tetanya itu berhimpit langsung dengan sumbu X, maka yang digunakan cos gitu, Pak. Ya, sip.
Betul. Yang lain paham ya yang dimaksud oleh Eni? Iya Pak, paham Pak. Paham. Kita lanjut. Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Alan ya? Ya, Ya. itu kalau F-nya nggak ada tetanya itu berarti nggak ada cos theta gitu kok Pak. Kayak yang ini ya. Ya. Ya Pak, Ya. Oke. lurus. Lurus terus. Ini artinya sudutnya itu 0. Gaya dengan sudutnya itu 0. Jadi cos 0 berapa? Kemarin di bab 1 kita sudah belajar, sudah apa ya? Menghafal cos. Satu Pak. 1. Nah, apapun dikalikan 1 hasilnya itu juga. Jadi cos 0 itu bernilai 1, jadi F kali 1 ya F itu sendiri. Jadi boleh sih langsung kalau sejajar F tinggal dikalikan dengan S. Jadi cos theta-nya kita anggap 1. Gitu ya Alan ya? Oh iya iya. Nah itu ada fx itu x-nya apa Pak maksudnya Pak? Iya, ini menandakan F sejajar dengan arah X. Itu setara dengan F cos theta. Jadi F cos theta ini itu Fx. F yang sejajar dengan arah gerak sumbu X. Oh gitu kalau lurus Pak ya. Oke Ya. Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, kita lanjut. Oke. Kita sudah dasar ya tentang usaha. Kita mau melakukan penyelidikan. Ini penyelidikan sebuah data. Jadi saya menampilkan data. Kalian melakukan penyelidikan apa sih hubungan antara usaha, gaya, sama S itu sendiri. Tadi formulasinya sudah atau persamaannya sudah ada. Tapi hubungannya seperti apa? Di LKPD sudah saya tampilkan juga di sini. Coba kalian isi usaha yang dihasilkan oleh ini setiap masing-masing percobaan. Silakan diisi dulu ya. Oke Pak. 2 menit cukup? Ya nggak cukup Nggak Pak. cukup ya. Itu usahanya lurus Pak ya, nggak ada tetanya tadi Pak ya. Ya, di sini sudah gaya yang sejajar arah perpindahan. Oke. Asep sudah selesai mengisi tabelnya? Asep izin Pak tadi. Asep izin ke toilet dulu ya. Iya, saya Pak. Saya sudah Pak. Ya, Ali ya. Iya, Ya, berapa nih hasilnya? 500. Yang pertama Pak, 500. 500 joule. Sudah juga Pak. 500. 1000. 1000. Tadi gini mau lanjutin Pak. Ya, Dini lanjutin yang ketiga. Belum terdengar Dini. Saya Pak. Ya.
Yang nomor 3 Pak, usahanya 500 Joule Pak. Yang nomor 3 berapa? 1.500 Joule Pak, nomor 3 Pak. 1.500. 1.500 Joule Pak. Ya, Benar Pak. ya sudah saya tulis. 1.500. Satu lagi Pak, 2.000 Joule, nomor 4. 2.000. 1.500. Nomor 2.000 Pak. Satu lagi. Ya. 2.000 Pak. Nomor 5, satu lagi. 2.500 Pak. 2.500. Oke, disimpan ya. Oke. Yang kedua nih, saya ubah. Jadi kalau tadi itu perpindahannya sama 5 semua. Perpindahannya sama 5 semua. Nah, sekarang yang saya ubah datanya, sekarang gayanya nih yang sama. Gayanya sama, perpindahan benarnya berbeda. Coba diisi dulu LK-nya. Fauzi? Ya, Ya, Pak. nomor 1 Udah berapa aman Fauzi? ya, Pak. Oh, Nomor 1 berapa? Saya saja Pak. Iya, Atika ya? Iya Pak. Ya, silakan. Nomor 1 usahanya 0 Pak. 0. Oke, nomor 2. Ya. 2.500 Pak. 2.500. Ya. Nomor Yang 3. ketiga 5.000 Pak. 5.000. Ya. Yang keempat 7.500. 7.500. Dan yang terakhir 10.000 Pak. 10.000. Ya. Oke. Sama ya semua ya, yang lain ya. Hitungannya. Sama Pak. Sama. Oke. Asep udah balik ya. Nah, kalian sudah mendapatkan data, sudah menghitung usahanya. Sekarang coba analisis bagaimana hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan dengan membuat grafik. Jadi coba kalian bikin grafik. Grafik antara yang pertama itu F dan W. Misalkan ini W, ini F. Tadi ketika F-nya berapa, usahanya berapa, gitu, dan seterusnya. Satu lagi, bikin grafik S versus W. Ya, dicoba ya, bikin grafik. Ada yang sudah jadi grafiknya? Bisa dikemukakan analisisnya seperti apa? Iya, Dini. Dini semangat sekali dari tadi nih. Mantap. Oke, grafiknya seperti itu. Pak, tapi nggak ada yang bisa Pak, tapi saya Ya, sudah terlihat ya. garis lurus.
Garis Beda lurus. garis lurus. Ya, oke. Iya. Jadi Kebalik nggak Pak? Iya, benar. ya grafiknya seperti itu, betul, garis lurus. Iya. Jadi Oke. hubungan W dengan usaha dengan gayanya seperti apa, Dini? Bisa dianalisis, dijelaskan dari grafik yang kamu buat? Ini Pak, semakin besar gaya, iya Pak. Bisa Semakin besar gayanya, maka usahanya juga semakin besar Pak. Misalnya dari usaha gaya 500, maka usahanya 2.500. Jadi semakin besar gaya, Pak, semakin besar usahanya. Berbanding lurus, Pak. sip, betul sekali. Apa yang Kedengeran disampaikan? nggak, Pak, Ya, suara saya? kedengeran ya. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Dini dari hasil analisisnya, bahwa ketika gayanya diperbesar, maka usahanya juga akan semakin besar, atau bisa dibilang berbanding lurus antara gaya dan usahanya. Oke, terima kasih Dini. Selanjutnya untuk grafik yang kedua, ada yang mau menyampaikan? Endah, bagaimana? Belum, Pak. Maaf, Belum. tadi lagi ada ini sebentar. Oh iya. Ada yang sudah selesai untuk grafik yang kedua? Saya Pak, Iya, silakan. grafik yang antara jarak dengan usaha juga bentuknya hampir mirip dengan yang tadi gaya terhadap usaha Pak. Artinya semakin besar jaraknya, terus semakin besar usahanya juga Pak. Gitu. Ya. Terima kasih Asep. Asep sudah menyelesaikan grafiknya. Dia bilang bahwa semakin besar, semakin jauh perpindahannya, maka semakin besar usahanya. Ya, yang lain setuju ya. Jadi hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan, semakin besar gaya, maka semakin besar usahanya. Juga dengan perpindahan, semakin besar perpindahan, maka usahanya juga semakin besar. Oke. Nah, dari hasil analisis kalian, kita balik lagi nih ke permasalahan awal antara Andi dan Pak Dedi. Ada yang mau mengemukakan tentang masalah di awal? Pak Dedi nggak melakukan usaha Pak. Berarti Alan sudah menangkap nih. Awalnya dia bilang Pak Dedi yang usahanya besar, sekarang bilang bahwa Pak Dedi tidak melakukan usaha. Tapi Pak Dedi melakukan usaha, tapi ya ini tidak melakukan. S-nya jaraknya 0. Tapi kok kasihan Pak ya, energinya udah banyak yang keluar untuk dorong, nggak jalan-jalan. Iya, itulah. Jadi untuk fisika kita terukur beda dengan usaha yang kita sehari-hari. Terlihatnya Pak Dedi itu yang besar melakukan usaha, padahal usaha dalam fisika usaha Pak Dedi itu 0. Oke, terima kasih Alan sudah menyampaikan pendapatnya. Berarti sama ya semuanya ya. Berarti sudah menangkap apa bedanya usaha dalam kehidupan sehari-hari dan usaha dalam fisika. Oke, kalau sudah, silakan melakukan mengisi soal evaluasi. Linknya sudah saya berikan di WhatsApp. Saya berikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan evaluasi tersebut. Oke, sudah 10 menit.
berlalu, sudah diselesaikan juga soal-soalnya. Nanti akan saya periksa dan kita bahas di minggu depan. Mudah-mudahan semuanya sudah menangkap apa yang kita pelajari hari ini. Oke. Dari awal sampai akhir, ada yang bisa menjabarkan kita belajar apa aja nih tadi? Iya, Pak. Anis, gaya. Ini Anis dari awal sampai akhir gaya. Usaha. Ya, usaha. Gaya dan usaha. Yang lain? Ada yang lebih diperinci? Kalau dorong terus nggak geser, usahanya nggak ada, Pak. Oke, itu kesimpulannya. Sip. Ada lagi? Semakin besar gaya, maka usahanya semakin besar, Pak. Oke, hubungan gaya sama usaha, semakin besar gaya, semakin besar usahanya. Terima kasih Atika. Oke, terima kasih sudah kita simpulkan dari Anis, Alan, dan Atika pelajaran hari ini. Materi hari ini selesai. Kita akan bertemu minggu depan untuk materi energi. Ini energi berhubungan juga sama usaha dari video yang tadi. Nanti kita akan simulasi dengan PET tentang energi. Gitu. Oke, terima kasih. Ali bisa dipimpin untuk berdoa kembali untuk pembelajaran hari ini. Oke, baik teman-teman, kita hari ini sudah selesai pembelajaran fisika bersama perbaiki. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Amin. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Bayah.